Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya, Anda pasti sudah mempelajari slide presentasi yang sudah saya siapkan tentang sistem penyelenggaraan kearsipan. Dan tugas-tugas dari beberapa orang sudah mulai saya periksa. Ternyata masih ada beberapa yang sepertinya belum paham tentang sistem penyelenggaraan kearsipan. Hari ini saya coba jelaskan lagi tentang sistem penyelenggaraan kearsipan. Ada 3 macam atau 3 jenis sistem penyelenggaraan kearsipan yang bisa dipilih oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Yang pertama adalah sistem sentralisasi, yang kedua desentralisasi. Sentralisasi arti lainnya adalah terpusat. Kemudian desentralisasi artinya dipencar begitu ke tiap bagian. Dan yang terakhir adalah gabungan dari sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama ini contoh struktur organisasi sentralisasi. Artinya ketika sebuah organisasi atau perusahaan memilih untuk menetapkan sistem penyelenggaraan kearsipannya menggunakan sistem sentralisasi, perusahaan itu akan menyimpan semua arsipnya secara terpusat di sini. Jadi seperti Anda lihat, ini struktur organisasinya. Misalnya di perusahaan itu ada 3 bagian. Yang pertama bagian keuangan, yang kedua bagian personalia, yang ketiga bagian pemasaran, dan para staf yang ada di bawahnya. Kalau perusahaan itu menggunakan sistem sentralisasi, arsip-arsip yang ada di bagian keuangan, baik itu arsip masuk ataupun arsip keluar, dia akan disimpan di sini, di unit kearsipan. Begitupun arsip-arsip di bagian personalia, misalnya semua surat masuk dan keluar yang ada hubungannya dengan kepegawaian, dia juga akan disimpan di sini, di unit kearsipan. Begitupun dengan bagian pemasaran, semua arsipnya akan disimpan terpusat di sini, di unit kearsipan. Artinya ketika suatu hari masing-masing bagian ini, ketiga bagian ini, ataupun startup yang ada di bawahnya membutuhkan arsip masing-masing, mereka akan pergi ke unit kearsipan di sini untuk mencari dan meminjam arsip yang dibutuhkan. Artinya sekali lagi, kalau sistem penyelenggaraan kearsipan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, unit kearsipannya hanya ada satu secara terpusat di sini. Yang kedua, kalau sistem penyelenggaraannya desentralisasi seperti Anda lihat di sini, itu unit kearsipannya terpencar di masing-masing bagian. Jadi kalau seperti tadi, perusahaan atau organisasi punya 3 bagian keuangan, bagian personalia, dan bagian pemasaran. Mereka akan punya unit kearsipan masing-masing. Seperti Anda lihat, bagian keuangan, dia punya unit kearsipan. Semua arsip tentang bagian keuangan akan disimpan di sini. Tidak lagi terpusat seperti tadi. Begitupun bagian personalia, dia punya unit kearsipan sendiri. Di sini isinya adalah hanya arsip-arsip tentang kepegawaian. Begitupun di pemasaran. Jadi kalau kebalikan dari sentralisasi, desentralisasi itu unit kearsipannya tidak hanya satu, dia akan ada sebanyak jumlah bagian yang ada di perusahaan itu. Dan yang terakhir, kalau perusahaan memilih menggunakan sistem kearsipannya gabungan, ini ada yang kelewat. Di sini harusnya di sini nih gambarnya, mohon maaf ada yang kelewat. Di sini harusnya di sini harusnya akan ada di sini akan ada unit kearsipan juga. Nah, jadi kalau sistem penyelenggaraannya gabungan, perusahaan itu akan punya 2 macam unit kearsipan. Di atas ini unit kearsipan pusat, dia akan menyimpan arsip-arsip yang sifatnya sudah statis, artinya sudah sangat jarang sekali digunakan atau bahkan sudah tidak digunakan lagi. Di sini unit kearsipan yang desentralisasi, dia akan menyimpan arsip-arsip yang sifatnya masih dinamis atau masih sangat sering digunakan.